Oke, selamat siang hadirin. Kami dari PPM akan yang beranggotakan Irvando, Nalutia, dan Steven. Di sini kami akan membawakan tema riset investasi dari PT Itamara Ranuraya Tbk atau disingkat dengan PT IRA. Next. Selanjutnya yaitu deskripsi perusahaan. PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi yang telah berdiri sejak tanggal 30 November 1999 dan mulai beroperasi sejak tanggal 22 Juli 2002. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan kesehatan yang paling handal dan berorientasi pada pelanggan di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis internal melalui analisis fungsional. Di sini kita bisa lihat dari fungsi marketing, ketiga poin ini marketing di IRA itu merupakan yang S ya. Kemudian next. Ya, kemudian untuk bagian finance dan information system juga mendapatkan nilai S. Maksudnya S itu adalah strength ya. Namun sayangkan pada operation kami menilai weakness. Kenapa? Karena pada operation dia hanya memiliki 2 office yang baru ada di Jakarta dan di Bandung. Next. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi dan global dengan menggunakan PESL analisis. Dengan melihat kondisi makroindustri kesehatan dengan mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal, industri ini memiliki banyak peluang dengan dibuktikan terdapat lebih banyak peluang dibanding ancaman, yaitu terdapat ancaman pada faktor politik, dan lainnya merupakan peluang bagi industri ini. Sehingga dapat dikatakan industri kesehatan ini dapat mampu berkembang secara global dalam kondisi ini khususnya pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah Frio Analysis. Nah, di mana tujuan Frio Analysis ini adalah untuk meninjau apakah si IRA ini memiliki sumber daya yang mampu dieksploitasi dalam menciptakan competitive advantage dalam industrinya. Nah, kalau kita lihat dari Frio Analysis Framework yang ada yang telah tim sediakan, bisa kita nilai bahwa PT IRA ini memiliki sumber daya yang dapat dieksploitasi sehingga memberikan mulai dari temporary competitive advantage bagi IRA hingga ke sustain competitive advantage. Jadi dapat disimpulkan kalau PT Itamara Nuraya ini merupakan perusahaan yang memiliki sumber daya yang berpotensi untuk dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Selanjutnya yaitu tinjauan industri dan posisi persaingan. PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi. Dan ada pun perusahaan sejenis yang bergerak di bidang sama, yaitu PT Prima Tuna Surya, yang bergerak di bidang alat kedokteran. Perusahaan ini merupakan salah satu distributor alat kesehatan terbesar di Indonesia, dan perusahaan ini memiliki alat-alat canggih yang dapat memenuhi kebutuhan rumah sakit, diantaranya seperti alat ronsen, CT scan, USG, dan lainnya. Membuat perusahaan ini dicari oleh pembelinya. Dan perusahaan ini fokus pada kebutuhan peralatan kesehatan yang tengah dibutuhkan masyarakat dan berencana untuk memperlengkap produknya guna mempermudah rumah sakit maupun klinik dalam menangani kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan. Dalam hal ini PT IRA memiliki sekretaris perusahaan, unit audit internal, komite nominasi dan remunerasi, komite audit, serta telah menunjuk komisaris independen dan direktur independen. Adapun penerapan tata kelola perusahaan tersebut bertujuan untuk yang pertama, mengatur hubungan antar pemangku kepentingan, kedua, menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan dan beretika bisnis yang baik, ketiga, peningkatan manajemen risiko, keempat, peningkatan daya saing dan kemampuan perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis. Dan terakhir, mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Baik, yang kedua kita harus seleksi ROE versus PBV. Nah, tujuan dari ini adalah untuk mengetahui apakah nilai saham yang kita ambil ini apakah under value atau over value. Dengan membandingkan ROE pada PBV dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Di sini IRA sendiri memiliki 28 pesaing dalam saham yang memiliki usaha sejenis ya. Kemudian hasilnya itu ada di sebelah kanan, adalah kurva relasi linear, di mana pada PT IRA ini berada di poin yang di dots warna merah, lingkaran warna merah, dan itu menandakan PT IRA ini berada di atas rata-rata dari semuanya. Artinya saham PT IRA ini termasuk
mahal gitu. Next. Kemudian untuk rasio keuangan, di sini kita akan menghitung karena rasionya dia fungsinya apa untuk melihat apakah perputaran dari aset lancar kepada utang lancar. Di sini kita ambil datanya di laporan keuangan IRA. Bisa kita lihat di tahun 2017 hingga 2020 mengalami kenaikan terus-menerus dan rata-rata dari laporan keuangan IRA itu mendapatkan rasio 2,127. Nah, di mana ini cukup tinggi karena menurut beberapa ahli rasio ini bagusnya di angka 1,5 hingga 3. Selanjutnya itu ada masih di rasio keuangan, yaitu ada PEG ratio, di mana PEG ratio ini adalah untuk menilai saham-saham yang nilai PR-nya sudah tidak di angka wajar lagi. Di mana nilai PR IRA ini sendiri ada di angka 37,87. Nah, sedangkan PEG yang bagus itu adalah saham-saham yang memiliki nilai PEG lebih, atau maksud saya kurang dari 1. Sedangkan kalau kita lihat di sini dari perhitungan yang udah tim lakukan, PEG dari PT Itamara Nara sendiri ada di angka 1,41, di mana nilai ini menandakan bahwa saham dari si PT Itamara Nara ini atau IRA sudah mahal. Nah, selain itu kita juga bisa meninjau ROE-nya, di mana nilai ROE dari PT Itamara Nara itu hanya 31,8. Di mana nilai ROE yang bagus itu untuk suatu kinerja manajemen harusnya lebih dari 100%. Sedangkan si PT Itamara Nuraya hanya mampu memberikan nilai 31,8. Dan di situ ada DER atau debt to equity ratio, di mana kita lihat di sini angkanya itu 176,89%, di mana angka ini sendiri sangat tinggi. Karena wajarnya suatu saham itu nilai DER-nya kurang dari 100. Nah, jadi di sini nilai DER dari si PT Itamar Nura ini bisa kita bilang sangat tinggi atau nggak wajar lagi nilainya. Oke, next. Terus itu ada di valuasi di modern, di mana dari hasil perhitungan tim yang sudah kita lakukan dengan menginput berbagai data dari data eksternal yang tim himpun, dapat nilai akhir wajar dari si PT Itamar Nura ini adalah 605,01, di mana angka ini sendiri sudah sangat berbeda jauh dengan harga yang ada di pasaran sekarang, yang kisaran harganya ada di angka 1.900-an per hari ini. Di mana artinya nilai dari PT saham Itamara Nura ini sudah sangat mahal menurut tim, karena nilai wajarnya harus 605, sedangkan pasar menilai harganya itu sekitar 1.900. Jadi tim menyimpulkan sebenarnya PT Itamara Nura ini masih memiliki potensi lagi untuk berkembang melalui analisa-analisa manajemennya, seperti tools yang sudah kita berikan sebelumnya, yaitu Frio analisis, Pestel, hingga kinerja fungsional dari si manajemennya sendiri. Tetapi jika kita meninjau dari laporan keuangannya, si PT Itamara Nura ini sudah dinilai sangat mahal atau terlampau tinggi oleh pasar, sehingga untuk mencapai nilai yang lebih tinggi lagi ke depannya sudah sangat sulit. Jadi kalau untuk orang-orang yang ingin bermain saham untuk long term, kami tidak menyarankannya. Tetapi untuk perputaran yang sangat cepat seperti main di short hingga mid term, kami masih menyarankannya. Demikian presentasi dari tim kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon minta maaf. Terima kasih.